Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Dasar media bacot sampah berulah kembali sindiran pedas dari media Vietnam. Timnas Indonesia katanya bolak-balik ikut Piala AFF tapi belum pernah jadi juara. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong beserta istrinya dan Erick Thohir bertemu dan makan malam. Apa yang mereka dibahas? Beda dengan Shin Tae-yong yang panggil pemain keturunan Belanda. Indra Syafri pilih bintang muda berdarah Sudan untuk gabung ke Timnas Indonesia U20. Kabar gembira datang dari Timnas U20. Beberapa pemain keturunan bakal gabung Timnas U20 di TC Italia. Bukan pilih Marcelino Ferdinand ataupun Yacob Sayuri. Pemandu bakat asal Eropa ini justru tertarik dengan pemain Timnas Indonesia yang satu ini. Alhamdulillah kabar baik jelang Toulon-Cup. FC Dordrecht Roestuygens Raven dan Mauresmo Hinoke ke Timnas U20 Indonesia. Langsung terbang ke Como hadap Indra Syafri. Jelang keberangkatan ibadah haji, Witan Sulaiman ternyata termasuk jamaah haji reguler, bukan haji plus. Timnas Indonesia mendapat sindiran pedas dari media Vietnam soal terkait keikutsertaan skuad Garuda di Piala AFF. Apa yang membuat media Vietnam ini menyindir Timnas Indonesia? Sebagaimana diketahui, Vietnam menjadi salah satu lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF 2024. Timnas Indonesia bersama Vietnam berada di grup B dan akan bersaing dengan Filipina, Myanmar, serta Laos. Sementara di grup A ada Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan satu negara pemenang babak kualifikasi. Media Vietnam Soha menyinggung soal kiprah Timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Piala AFF sendiri memiliki sejarah panjang sebagai kompetisi sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Sejak bergulir pada 1996 lalu, Timnas Indonesia selalu menjadi kontestan dengan penampilan yang memukau. Tercatat Timnas Indonesia sudah 14 kali mengikuti Piala AFF dan 6 kali masuk babak final, tapi selalu gagal menjadi juara sehingga harus puas sebagai juara kedua. Hanya Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang pernah merasakan manisnya gelar juara Piala AFF. Media Vietnam Soha juga menyebut bahwa absennya pemain naturalisasi Timnas Indonesia bisa mempersulit jalan Shin Tae-yong untuk dapat meraih gelar juara AFF 2024 bagi skuad Garuda. Absennya banyak bintang naturalisasi akan sangat mempengaruhi kualitas timnas dan tujuan bersaing memperebutkan gelar juara tidak akan mudah bagi pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya. Terakhir pada AFF 2022, Timnas Indonesia tersingkir di babak semifinal. Namun kini terjadi perdebatan sengit di media sosial antara pihak yang menganggap Timnas Indonesia masih harus mengejar gelar juara Piala AFF. Ada juga yang menilai bahwa level Timnas Indonesia bukan lagi ASEAN sehingga harus lebih fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlepas dari perdebatan tersebut, ajang Piala AFF 2024 bisa menjadi sarana bagi pemain Timnas Indonesia untuk terus mengasah kemampuan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong beserta istrinya dan Erick Thohir bertemu dan makan malam. Apa yang mereka dibahas? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Apakah pertemuan ini menjadi momen penandatanganan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia? Ternyata pertemuan malam ini tidak membahas sepak bola sama sekali. Erick Thohir dan Shin Tae-yong melakukan sesi sharing bagaimana cara mendidik anak-anak mereka. Dalam pertemuan ini, Shin Tae-yong hadir bersama sang istri, Cha Yang-joo.
Pasangan ini dikaruniai 2 orang anak, yakni Shin Ja-won dan Shin Ja-hyuk. Sementara itu, Erick Thohir didampingi sang istri. Erick Thohir dan sang istri berhasil mendidik keempat anak mereka. Malam ini saya dan Coach Shin Tae-yong makan malam bersama istri kami. Kali ini kami tidak bicara sepak bola, tapi sharing bagaimana mendidik anak-anak kami. Coach STY punya 2 anak putra, sedangkan saya punya 2 putra dan 2 putri. Satu hal yang sama, kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Lantas, kapan Shin Tae-yong akan memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia? Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Sejauh ini sudah ada kesepakatan verbal antara Shin Tae-yong dan PSSI untuk melanjutkan kerjasama hingga 2027. Namun pencinta sepak bola berharap segera ada hitam di atas putih di antara keduanya. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong dalam waktu dekat kembali memimpin Timnas Indonesia. Rencananya pada 6 dan 11 Juni 2024, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak serta Filipina. Pelatih Indra Syafri memilih jalan yang berbeda dengan Shin Tae-yong ketika memanggil pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Biasanya Shin Tae-yong memanggil pemain keturunan Belanda untuk Timnas Indonesia, namun Indra Syafri lebih memilih bintang muda keturunan Sudan ini ke dalam skuadnya. Seperti diketahui, Indra Syafri saat ini tengah memimpin Timnas Indonesia U20 untuk mengikuti pemusatan latihan TC jelang turnamen Toulon 2024. Usai menjalani pemusatan latihan di Jakarta, skuad Timnas Indonesia bakal bertolak ke Italia untuk berlatih di markas klub promosi Serie A Como 1907 pada Sabtu 25 Mei 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia bakal bertanding di turnamen Toulon 2024 yang berlangsung di Perancis mulai tanggal 4 Juni hingga 12 Juni mendatang. Turnamen Toulon 2024 juga menjadi ajang persiapan bagi Timnas Indonesia untuk mengikuti Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Apabila melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia menargetkan finish sebagai 3 besar sebagai langkah untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 Chili. Untuk menghadapi turnamen besar tersebut, Indra Syafri akan memanggil pemain terbaik dari seantero negeri sekaligus diaspora ke Timnas Indonesia U20. Meski demikian, Indra Syafri justru mempunyai jalan yang berbeda dibandingkan Shin Tae-yong saat dihadapkan dengan pemilihan skuad ke Timnas Indonesia. Sejauh ini, Shin Tae-yong telah mengandalkan pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Belanda untuk memperkuat Timnas Indonesia di sejumlah turnamen. Hasilnya cukup membanggakan karena mereka membawa Timnas Indonesia tampil impresif di kejuaraan besar internasional seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong dikonfirmasi bakal ketambahan pemain keturunan yang diproyeksikan bisa bergabung dengan skuad Garuda. Sebetulnya, Indra Syafri juga bakal diperkuat pemain keturunan Belanda seperti Jens Raven, Xavi Wolstra, Maurits Mohinoke, Kaya Schmons, Dion Marks, hingga Sacha De Giton untuk Timnas Indonesia U20. Ketika itu, Indra Syafri mengunjungi pemain keturunan tersebut yang masih berkompetisi di level junior kompetisi Eropa hingga mengabadikan momen pertemuan mereka. Akan tetapi bukan hanya pemain keturunan Belanda saja yang akan dibawa Indra Syafri ke Timnas Indonesia U20, namun ada satu penggawa berdarah Sudan yang akan bergabung. Dia adalah Musa Al-Hamzah Bashir Osman yang punya garis keturunan Sudan dari kedua orang tuanya yang diketahui telah lama menetap di Indonesia. Kendati kedua orang tuanya berasal dari Sudan, namun Musa Al-Hamzah memilih menjadi WNI karena dia sudah lahir dan besar di Indonesia. Musa Al-Hamzah Bashir Osman merupakan satu dari 8 pemain muda milik Persija Jakarta yang dipilih Indra Syafri ke Timnas Indonesia U20. Musa Al-Hamzah sebenarnya pernah mendapat panggilan untuk Timnas Indonesia U16. Tetapi saat itu ia belum memegang paspor Indonesia.
Pemain berdarah Sudan tersebut telah beberapa kali dipanggil Indra Syafri untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20 sejak awal tahun 2024. Walaupun berposisi asli sebagai gelandang bertahan, namun Mesha Al-Hamzah Bashir Osman ditempatkan oleh Indra Syafri untuk mengisi bek tengah. Bakat Mesha Al-Hamzah Bashir Osman telah tercium sejak bergabung ke Akademi Sepak Bola ASIOP hingga membawa timnya itu juara Indonesia Junior League dan Piala Kemerdekaan U15 pada tahun 2017. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, membuka pintu lebar-lebar bagi kemungkinan kehadiran beberapa pemain keturunan yang akan ikut serta dalam TC Training Camp di Italia. Dengan potensi tampil di turnamen Toulon Cup 2024 yang digelar di Perancis. Ada beberapa pemain diaspora yang ingin kita lihat selama 1 minggu di Como. Mungkin Jens Raven juga akan ikut ke sana, ungkap Indra Syafri. Indra menegaskan bahwa seleksi pemain tidak akan memandang status keturunan, yang penting adalah kualitas dan potensi yang dimiliki. Kami terbuka untuk semua baik keturunan maupun non-keturunan. Kriteria utamanya adalah kualitas. Jika tidak berkualitas, mereka tidak akan kami pilih. Hingga saat ini terdapat 7 pemain keturunan yang masuk dalam radar timnas untuk pemusatan latihan. Mereka adalah Jens Raven, Xavi Choustra, Maurus Mohinoke, Kayash Mons, Dion Marks, Sacha Deighton, dan The Anu Arts. Indra Syafri juga memberikan sinyal positif terkait kemungkinan kehadiran Jens Raven dalam skuad timnas Indonesia U20 di turnamen Toulon 2024. Pasalnya, Raven sedang dalam proses untuk menjadi WNI. Dengan potensi tambahan beberapa pemain yang bergabung dalam TC Timnas Indonesia U20 di Como. Hal ini akan menjadi amunisi tambahan bagi Indra Syafri dalam menyusun tim strategi untuk tampil di turnamen Toulon 2024 di Perancis. Marcelino Ferdinand dan Yakob Sayuri sama-sama tampil impresif di setiap laga bersama timnas Indonesia. Namun pemandu bakat asal Eropa ini justru melirik pemain lain. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, Marcelino Ferdinand dan Yakob Sayuri semakin matang dari hari ke hari. Keduanya selalu menjadi langganan starter bagi timnas Indonesia. Di Piala Asia U23 2024 kemarin, keduanya bahu-membahu mengantarkan skuad Garuda Muda finish sebagai juara keempat dan hampir lolos ke Olimpiade Paris. Sebelumnya di Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia berhasil tembus babak 16 besar hanya dengan kekuatan pemain-pemain usia muda. Selanjutnya, skuad ini juga berhasil melibas habis Vietnam di laga home dan away kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga membuat pelatih Philippe Troussier dipecat. 2 gol cantiknya dalam pertandingan 8 besar melawan Korea Selatan U23 membuat publik pecinta sepak bola berdecak kagum. Kendati di Piala Asia 2023 lalu Rafael Struijk tak mencetak gol, kontribusinya di lini depan membuat namanya masuk radar talent scouting Eropa. Sebagaimana diketahui, Rafael Struijk memang menjadi pemain andalan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Meski berposisi asli sebagai winger di Piala Asia 2023, ia diandalkan sebagai ujung tombak utama. Hal itu tak terlepas dari penurunan performa Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan, serta Ramadan Sananta yang mengalami cedera. Pemain Ado Den Haag tersebut selalu menjadi pilihan Shin Tae-yong dalam starter Garuda. Tercatat Rafael tampil dalam 3 pertandingan timnas Indonesia di fase grup dan sekali di pertandingan 16 besar. Salah satu aksi Rafael Struijk yang paling diingat yakni saat aksinya mengobrak-abrik pertahanan Vietnam di babak fase grup D Piala Asia 2023. Permainan ngeyel Struijk kala itu membuat pemain Vietnam terpaksa melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti dan akhirnya membuat timnas Indonesia mendapat hadiah penalti dan berujung gol untuk Asnawi Mangkualam. Sontak aksi tersebut membuat kagum talent scouting Eropa melalui unggahan media sosial X @xshooting. Berdasarkan analisis akun pencari bakat tersebut, Rafael Struijk disebut memiliki kemampuan yang spesial. Pemain 20 tahun itu disebut punya gaya bermain dengan mengandalkan kecepatan dan ketangkasan.
Pencari bakat Eropa itu juga menilai bahwa Struijk mempunyai keterampilan untuk memberikan dampak lantaran selalu melakukan pergerakan di depan kotak penalti. Struijk dianggap pandai melindungi bola dan mempunyai kemampuan dribble yang mumpuni. Bahkan menurut pencari bakal tersebut, Rafael dinilai tidak takut untuk melakukan duel udara meskipun lawan yang dihadapinya lebih besar. Namun juga menyoroti beberapa hal yang perlu dibenahi oleh Rafael. Struijk perlu meningkatkan ketenangan dalam bermain. Dengan energi dan kecepatan kerjanya yang tinggi, Struijk merupakan pemain yang tidak pernah berhenti berlari. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah ketenangannya di depan gawang ketika dia berada dalam situasi 1 lawan 1 dengan lawan atau ketika dia sendirian di depan penjaga gawang. Kini Rafael Struijk kembali mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia kontra Irak dan Filipina. FC Dordrecht resmi melepas 2 pemainnya yakni Jens Raven dan Mauresmo Hinoke ke timnas U20 Indonesia. Klub asal Belanda FC Dordrecht resmi melepas 2 pemainnya ke timnas U20 Indonesia. Kedua pemain yang dimaksud adalah Jens Raven dan Mauresmo Hinoke. Mereka bakal bergabung langsung ke skuad Indra Syafri di pemusatan latihan Como, Italia sebelum berlaga di Toulon Cup 2024. Pengumuman Jens dan Mauresmo dirilis oleh media sosial Rival Football Academy, nama lain dari tim muda Dordrecht. Mauresmo dipanggil ke timnas U20 Indonesia. Jens Raven dipanggil ke timnas U20 Indonesia. Jens dan Raven bakal bergabung ke TC Timnas U20 Indonesia bersama 5 pemain keturunan lainnya. Mereka adalah Xavi Wolstra, Kayash Mons, Dion Marks, Sacha Deichton, dan Dleanwe Arts. Sehingga Timnas U20 Indonesia akan diperkuat oleh 7 pemain keturunan saat TC Como. Nanti akan ada pemain diaspora yang ingin kami lihat selama 1 minggu di Como, tambahnya. Sementara khusus Jens Raven, Indra Syafri menyatakan pemain tersebut sudah diproses naturalisasinya. Kalau Jens Raven bukan untuk melihat kualitas, karena sudah kami proses. Yang lain akan kami memberikan kesempatan. Skuad Timnas U20 Indonesia akan berangkat ke Como, Italia mulai Sabtu 25 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan hari ini visa bisa selesai. Dan kami berangkat sesuai rencana. Timnas U20 Indonesia akan melakoni TC di Como hingga 31 Mei 2024. Setelah itu mereka akan bertolak ke Toulon, Prancis untuk mengikuti Toulon Cup 2024 yang digelar 4 hingga 26 Juni 2024. Pemain timnas Indonesia, Witan Sulaiman menjadi salah satu calon jamaah haji dari kota Palu pada tahun 2024. Witan Sulaiman menjadi salah satu calon jamaah haji yang berangkat dari kota Palu pada Jumat 24 Mei 2024. Hal ini pula yang menjadi alasan Witan Sulaiman tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday Juni 2024 melawan Irak dan Filipina. Kini Witan bersama istri sudah siap berangkat menuju Tanah Suci. Sangat-sangat baik dari pendaftaran tidak dipersulit, kata Witan menilai proses dirinya hingga berangkat haji. Karena yang penting kita mempunyai berkas-berkas yang dibutuhkan, jadi semua aman. Witan menjelaskan bila dirinya ingin memenuhi panggilan Allah dengan naik haji tahun ini. Setiap umat muslim pasti ingin pergi berhaji, ini kan panggilan dari Allah juga, ujarnya. Jadi kita harus selalu siap untuk panggilan itu. Pemain dengan 41 caps untuk timnas Indonesia itu mengaku bukan mendaftar haji plus, melainkan haji reguler. Ia mendaftar haji pada 2019 namun karena memanfaatkan program penggabungan mahram dari Kemenak, sehingga Witan bisa berangkat tahun ini dengan masa tunggu relatif singkat. Daftar haji saya daftar di 2019, tapi karena saya sudah berkeluarga dan istri saya sudah daftar dari 2012. Jadi kan ada penarikan penggabungan mahram setelah tahu informasi tersebut, karena saya juga sudah di atas 5 tahun menunggu, jadi saya ajukan permohonan untuk penarikan mahram bersama istri saya. Jadi saya bukan haji yang plus, ini haji reguler. Menurut situs Kemenak, tahun ini memang mereka membuka kembali kebijakan penggabungan mahram.
Ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yakni memiliki hubungan keluarga yang dibuktikan dengan akta nikah, akta kelahiran, atau kartu keluarga. Kehadiran Witan menjadi pusat perhatian jemaah lain dan panitia hingga berkerumun untuk meminta foto dan wawancara. Namun Witan meladeni mereka satu persatu dengan tetap tersenyum. Pemain Persija Jakarta itu mendorong untuk anak-anak muda mendaftar haji jika sudah ada rezeki. Tentunya terus berusaha dan bertawakal. Dan kalau ada rezeki mungkin bisa kalian daftar haji karena setidaknya daftar dulu. Karena waiting listnya sangat panjang, jadi yang penting sudah daftar dulu.